Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cookies dari Sari Bayam ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Edwin Alhabsi Nur dengan NPM 225009142 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Ebila Agusti dengan NPM 225009021 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Gina Nisana Jatin dengan NPM 225009025. Perkenalkan, nama saya Salwanusta Putri dengan NPM akhir 030. Perkenalkan, nama saya Palia Pirani Sanuya dengan NPM 225009049 dari kelas C. Latar belakang, cookies sangat disukai oleh semua kalangan karena rasanya yang enak dan teksturnya yang renyah. Cookies mampu menjadi variasi olahan yang dapat mencakupi asupan nutrisi manusia. Nah, cookies dari Sari Bayam ini memiliki nutrisi yang lebih seimbang dan kaya akan serat sehingga dapat menjadi alternatif cemilan sehat untuk masyarakat. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang makna logo. Yang pertama itu ada Greenco. Nah, singkatan Greenco itu Green Cookies. Yang mencerminkan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang kedua itu ada warna hijau melambangkan alam dan kelestarian, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga itu ada cookies melambangkan keceriaan dan memberikan pengalaman rasa yang menyenangkan bagi konsumen. Yang keempat itu ada gambar daun bayam menggambarkan bahan utama cookies, yaitu sari bayam yang berkualitas segar, alami, dan sehat. Yang terakhir tuh ada warna kuning melambangkan matahari, membawa suasana ceria dan gembira. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi umum lingkungan usaha. Poin pertama, usaha ini bergerak di bidang penjualan cemilan sehat, yang dimana dengan memanfaatkan sari bayam sebagai bahan baku untuk membuat cookies ini merupakan suatu cemilan yang tidak banyak dikenali oleh masyarakat. Namun dengan seiringnya berkembangnya pengetahuan masyarakat, cookies dari sari bayam ini akan dianggap dan dikonsumsi menjadi cemilan sehat bagi semua kalangan dan akan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, poin kedua, ada produk ini dibuat dengan konsep cemilan sehat dengan cara pengolahan yang baik serta halal. Poin ketiga, pada pembuatan cookies dari bayam ini juga tidak menggunakan bahan pengawet sehingga akan aman bila dikonsumsi setiap hari, dan menggunakan bahan-bahan yang kaya akan vitamin dan serat seperti kurma, madu yang dapat mencukupi asupan nutrisi tubuh setiap hari. Yang dimana kami menggunakan bahan utama dari bayam, salah satu bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan yang sehat. Namun pada zaman sekarang kan generasi muda terutama anak-anak sangat minim menyukai sayuran. Untuk itu perlu adanya inovasi baru dalam berwirausaha yang dapat bermanfaat sebagai alternatif cemilan sehat. Gambaran umum produk. Poin pertama ada bahan-bahan berkualitas tinggi, yang dimana bahan dasar dari pembuatan cookies ini bayam dan kurma. Sari bayam dapat memberikan warna hijau alami pada cookies dan juga merupakan sumber nutrisi dan vitamin. Kurma dapat memberikan rasa manis alami pada cookies ini dan juga mengandung serat yang tinggi sehingga dapat meningkatkan nilai nutrisi cookies ini. Nah, untuk poin kedua ada nutrisi seimbang dan kemasan yang elegan, yang dimana kombinasi sari bayam dan kurma dalam cookies ini dapat memberikan manfaat nutrisi yang lebih besar dan juga menambah varian rasa dan warna pada cookies ini, serta dikemasnya juga dengan menggunakan standing pouch. Poin ketiga ada harga dan target pasar, yang dimana produk dipasarkan secara offline maupun online. Produk ini dipasarkan dengan harga mulai dari 7.500 dengan berat bersih 250 gram per piece. Produk ini dikemas dengan simpel dan praktis sehingga mudah dibawa kapanpun dan kemana saja. Selanjutnya yaitu mengenai potensi sumber daya dan peluang pasar. Potensi pasar di cookies ini cukup besar, terutama di kalangan remaja dan dewasa yang aktif dan sibuk, yang membutuhkan cemilan praktis namun tetap memberikan energi untuk aktivitas mereka. Selain itu, cookies juga dapat menarik minat orang-orang yang sedang menjalani diet sehat atau vegan. Dengan mengkonsumsi cookies ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan mendukung gaya hidup sehat yang mereka jalani. Tentang pasar
yang menjadi sasaran secara offline melalui toko atau warung-warung, secara online melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Shopee, dan Facebook. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength, yaitu ada tinggi serat dan vitamin, kemasannya praktis dan mudah dibawa, bahan baku mudah didapat, dan tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Cookies ini tidak cocok dikonsumsi untuk pengidap diabetes dan produk tidak tahan lama. Ketiga ada kesempatan atau opportunities. Produk cookies ini dari segi kesehatan memiliki peluang usaha yang cukup besar, terutama di kalangan anak-anak hingga dewasa, karena varian cookies ini masih sangat jarang dipasarkan dan merupakan cemilan yang menyehatkan. Dengan pilihannya dari bahan baku seperti bayam, madu, dan kurma yang tinggi akan serat dan vitamin. Dan terakhir ada ancaman atau threats. Produk ini tidak tahan lama, dan adanya pesaing yang menjual produk serupa dengan kualitas daya tahan yang lebih baik menjadi ancaman bagi produk ini. Strategi pemasaran. Target pasar utama kami adalah orang yang sangat memperhatikan kandungan nutrisi yang ia konsumsi, seperti atlet, orang aktif secara fisik, menjaga pola makan sehat, dan mereka yang sedang diet yang sangat memperhatikan asupan gizi mereka seperti yang saya katakan barusan. Produk ini memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Oleh karena itu, kami akan menekankan manfaat kesehatan produk kami dalam promosi pemasaran. Kami akan membangun citra merek yang kuat dan dapat dikenali dengan desain kemasan yang menarik dan mudah dikenali. Juga akan menggunakan promosi pemasaran secara online seperti yang dikatakan secara di Instagram, TikTok, Shopee maupun Facebook. Selain pemasaran online, kami juga akan mendistribusikan cookies bayam ini secara offline seperti supply ke warung-warung atau toko-toko agar produk kami dapat dikenal secara merata. Kami akan menawarkan promosi khusus untuk pelanggan baru, termasuk promo untuk pembelian pertama dan promo loyalitas untuk pelanggan tetap yang sering membeli produk kami, terutama hanya pada pembelian online. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha. Yang pertama itu biaya tetap, di mana biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Di sini contohnya itu seperti jenis-jenis peralatan. Ada baskom, saringan, sendok, oven, mixer, pisau, talenan, dan lain-lain. Untuk totalannya itu harga totalnya 987.000, dan untuk penyusutannya setelah beberapa bulan terjadi penyusutan. Untuk penyusutannya yaitu 185.850. Selanjutnya itu biaya variabel, di mana biaya variabel adalah biaya yang berubah secara langsung sebanding dengan volume produksi atau penjualan. Di sini ada jenis bahan, contohnya itu seperti bayam, kurma, madu, keju, margarin, gula merah, telur, tepung terigu, tepung maizena, dan lain-lain. Untuk totalan dari biaya variabel di sini kami yaitu Rp2.372.500. Baik, selanjutnya yaitu asumsi atau perkiraan dalam proses pembuatan cookies sari bayam ini. Yang pertama itu pembuatan produk cookies sari bayam membutuhkan bahan baku telur sebanyak 10 kg, tepung terigu 20 kg, tepung maizena 10 kg, dan bayam sekitar 30 ikat. Yang kedua yaitu produk bisa dibuat sekitar diperkirakan 500 pieces. Yang ketiga yaitu harga jual cookies sari bayam sekitar 7.500 per pieces. Selanjutnya yaitu biaya total, di mana untuk biaya total itu biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu 185.850 ditambah 2.372.500.
Total biaya tetapnya yaitu 2.558.300. Baik, selanjutnya yaitu BEP atau break even point, di mana terjadi titik impas, yaitu posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan tersebut. Untuk yang pertama yaitu BEP harga, di mana total biaya produksi dibagi total produksi. Jumlahnya yaitu 2.558.350 dibagi 500, maka hasilnya 5.117. Apabila dijual dengan harga sekian, maka tidak akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Jika ingin mendapatkan keuntungan sebesar 40%, maka BEP harga tadi bisa ditambahkan dengan 2047. Untuk harga jual yaitu BEP harga ditambahkan keuntungan yang 40%, maka totalnya itu bisa dijual 7.164 per pieces atau bisa dibulatkan 7.500 per pieces. Untuk BEP unit yaitu total biaya dibagi harga jual per pieces, sehingga jumlahnya 341,11 pieces, bisa dibulatkan juga menjadi 341 pieces. Dengan demikian, dengan keuntungan yang diinginkan yaitu sebesar 2.047 per pieces, maka didapat harga jual 7.164 dibulatkan menjadi 7.500. Oleh karena itu, jika produk yang terjual sebanyak 341 pieces, maka akan mengalami titik impas. Selanjutnya yaitu keuntungan dan pendapatan. Diasumsikan dalam produksi mendapatkan kegagalan 10%, sehingga produk yang terjual sebanyak 450 yang awalnya 500. Untuk yang pertama, penerimaan selama 2,5 bulan yaitu 450 pieces dikali 7.500. Jumlahnya yaitu 3.375.000. Yang selanjutnya, keuntungan selama 2,5 bulan yaitu 3.375.000 dikurangi 2.558.350, jumlahnya itu 816.650. Untuk selanjutnya itu payback period investasi, yaitu investasi dibagi annual benefit dikali periode waktu, sehingga dapat dihasilkan yaitu 0,9 bulan. RC ratio merupakan rasio untuk mengukur apakah suatu usaha menguntungkan atau tidak. Untuk RC ratio dapat dirumuskan pendapatan kotor dibagi biaya produksi, yaitu 3.375.000 dibagi 2.558.350 sama dengan 1,31. Karena RC rationya lebih dari 1, maka usaha ini sangat layak untuk dilanjutkan. Waktu pelaksanaan itu dimulai pada bulan Mei 2024. Nah, tempat pelaksanaannya tuh yang pertama buat produksinya tuh kita ada di Kampung Ciwaas, RT 1 RW 8, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Nah, rencananya penjualannya tuh kita akan ke toko swalayan, toko oleh-oleh daerah Kota Tasikmalaya dan Priangan Timur. Ada 4 tahapan pelaksanaan. Yang pertama itu ada praproduksi. Nah, pada tahapan ini melakukan survei ke lapangan mengenai lokasi penjualan, bahan baku, dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan proses kegiatan produksi, serta menentukan model kemasan yang akan digunakan untuk produksi cookies sari bayam ini. Nah, yang kedua itu ada tahapan pengolahan bahan baku. Nah, yang pertama itu cuci bersih bayam, setelah itu blender bayam dengan sedikit air hingga halus, lalu disaring hasil blender itu untuk diambil sarinya. Nah, yang kedua itu siapkan tempat, campurkan margarin dan gula pasir, kocok hingga tercampur dan berwarna pucat. Tambahkan telur satu persatu ke dalam campuran adonan, lalu kocok hingga merata. Lalu masukkan tepung terigu, tepung maizena, baking powder, soda kue, vanilla essence, madu ke dalam adonan. Aduk hingga merata. Nah, yang terakhir masukkan sari bayam yang telah disiapkan sebelumnya ke dalam adonan. Aduk hingga semua bahan tercampur dengan baik. Siapkan terlebih dahulu loyang yang telah dialasi kertas roti. Ambil sedikit adonan dan bentuk bulat-bulat kecil sesuai ukuran yang diinginkan. Letakkan bulatan adonan di atas loyang yang telah dialasi kertas roti.
tambahkan topping sesuai selera di atas bulatan adonan, misalnya choco chips, kacang, atau keju. Panaskan oven terlebih dahulu pada suhu 170-180 derajat Celcius. Setelah panas, masukkan loyang yang sudah berisi adonan cookies ke dalam oven. Panggang selama 40-45 menit hingga cookies berwarna kecoklatan. Jika sudah matang, keluarkan cookies dari oven dan biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah cookies benar-benar dingin, masukkan ke dalam standing pouch atau kemasan kedap udara lainnya untuk menjaga kesegaran dan keawetannya. Yang ketiga itu ada tahapan pemasaran, yaitu yang pertama itu memasok cookies sari bayam ke warung-warung atau toko oleh-oleh di sekitar kota Tasikmalaya. Yang kedua itu kita memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Shopee, dan Facebook dengan menggunakan postingan yang unik agar menarik minat pelanggan dengan konten visual seperti gambar atau video. Yang terakhir itu kita ikut serta ke dalam acara bazar atau festival makanan untuk mempromosikan cookies sari bayam. Nah, yang terakhir itu ada tahapan evaluasi yang bertujuan untuk proses penilaian yang sistematis terhadap berbagai aspek operasional dan strategi perusahaan untuk menilai kinerja, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan menemukan peluang untuk pertumbuhan dan peningkatan. Baik, selanjutnya RAB. RAB adalah rancangan anggaran biaya. Nah, jenis pengeluaran yang dikeluarkan yaitu perlengkapan yang diperlukan, bahan pakai habis, perjalanan lain-lain. Dengan total semuanya 4.754.500. Nah, jenis peralatan. Jenis peralatan yaitu ada baskom, saringan, sendok, oven, mixer, dan lain-lain lah. Dengan total semuanya itu 987.000. Selanjutnya jenis bahan. Bahannya itu ada bayam, kurma, madu, keju, margarin, gula merah. Nah, bayam 30 ikat. Per satuannya 3.000, cenah harga total 90.000. Nah, kita lihat aja ya ke PPT-nya langsung. Nah, ada tuh kan udah ya semuanya. Dengan subtotalnya itu ada 2.372.500. Nah, terus langsung ke 3, biaya perjalanan. Biaya perjalanan dan promosi. Biaya perjalanan ada dan promosi 600.000. Terus transportasi 100.000 4 bulan jadi 400.000. Berarti per bulannya 100.000 itu ya. Listrik 80.000 4 bulan jadi 320.000 dengan semua subtotal dari biaya perjalanannya 1.320.000. 4 lain-lain. Nah, pembuatan laporan kebutuhan 20.000 dengan total 75.000 ditotalin dari yang tadi tabel pertama sampai keempat yaitu 4.754.500.